Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sadaqallahu al-azim. Para kiai ulama, asatidzah, para sesepuh hingga para taati, marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kita hari ini, diberi usia lagi, diberi kehidupan hari ini. Moga-moga hari ini dan hari yang akan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam satu ayat Allah berfirman, ini adalah surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, Allah kami akan tunjukkan dia jalan kami. Ayat ini adalah penjelasan informasi Allah tentang orang-orang yang diberi pengetahuan selain pengetahuan yang dia peroleh dengan cara belajar. Ada ilmu yang diberikan oleh Allah tanpa proses belajar, dan ilmu itu diberikan kepada Allah dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Ini yang kita bicarakan sekarang. Waya insyawati syari'ah jihadi tariqah at-tasawuf fi fikhi sabil ma'rifah la minat ta'allumi wa la minat tariqil muqtad. Penjelasan tentang bukti-bukti syariat, dalil-dalil Al-Quran dan hadis, ala jihadi tariqi ahli tasawuf, atas benarnya cara metode ahli tasawuf fiktisabil ma'rifati, dalam mendapatkan pengetahuan, la minat ta'allumi, tidak dengan cara belajar, wala minat tariqil mu'tad, dan juga tidak dengan cara yang biasa. Pada pertemuan bulan-bulan yang lalu kita sudah kaji bahwa ada dua macam ilmu, yaitu ilmu dhururiyah dan ilmu muktasabah. Ada ilmu dhururiyah, itu ilmu yang sudah diberikan oleh Allah sejak dia lahir. Ini tidak usah belajar. Anak kita ketika masih kecil itu sudah tahu bahwa satu tidak sama dengan dua, atau baik itu tidak sama dengan tidak baik. Kita tahu sejak kecil tanpa belajar bahwa sesuatu itu ada, sesuatu itu sudah ada. Ini muktasabah dhururiyah. Tetapi ada yang muktasabah, yaitu dengan cara belajar. Ada yang kedua yang banyak kita tempuh, yaitu ilmu pengetahuan yang kita peroleh dengan cara belajar, muktasabah. Ilmu yang kita pelajari itu dalam konsep ahli tasawuf merujuk kepada pendapat Imam Al-Ghazali ini, dan kita pikirnya ada yang ada yang wajib, ada yang kifayah, ada fardu, ada ilmu faridah,
yang termasuk di dalam fardu harus kita memiliki pada setiap orang itu adalah ilmu yang berkaitan dengan agama, cara-cara sholat, tauhid itu harus dimiliki oleh setiap orang. Siapapun juga, profesi apapun juga dia harus tahu mana yang haram, mana yang halal, itu harus dia ketahui. Sebab kalau dia demikian, maka kita akan mendapatkan kerugian bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ilmu ini yang terkait dengan itu dilakukan dengan cara beribadah, dengan cara belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita bisa melihat juga sebenarnya ini medsos itu sudah lama, sudah tahun-tahun yang lalu, tapi belakangan diungkap kembali. Ada seorang guru besar di UIN Jakarta itu yang mengatakan bahwa hukumnya babi haram itu bukan dari Al-Quran, dari pendapat ulama. Ini fatal. Kalau seorang guru besar tidak tahu hukum babi yang itu diharamkan oleh Allah dan yang dengan perkataan ulama, karena kalau pendapat ulama bisa ulama yang satu menghalalkan, bisa yang satu tidak menghalalkan. Tapi namanya babi itu sudah jelas khurimat alaikum maitatu wa damu wa lahmul itu jelas. Ini yang fardu harus diketahui Allah. Karena pengetahuan ini dibawa bukan hanya nanti di dunia tapi di akhirat juga. Nanti di akhirat seseorang tidak akan ditanya tentang ilmunya. Oleh karenanya di dalam pandangan Imam Al-Ghazali ada yang ilmu fardu kifayah, ada yang cukup. Ilmu kedokteran yang dipelajari oleh dokter, sosiologi dipelajari oleh para sosiolog, hukum dipelajari oleh orang hukum, kemudian keuangan dan sebagainya, itu fardu kifayah, cukup beberapa orang. Tapi ada ilmu-ilmu yang diperoleh tanpa cara belajar. Ini yang kita bicarakan. I'lam anna man kashafahu syai'un walau syai'ul yasir barakatul ilham wa kufra bil ma'asirati faqad syara arifan bi sihhatit tariq. Ketahuilah bahwa orang yang dibukakan baginya sesuatu atau sesuatu yang mudah, ringan dengan cara ilham. Ada ilmu yang kita pelajari dengan cara belajar, tapi ada ilmu yang kita pelajari yang kita peroleh dengan cara ilham tanpa belajar. Ini yang kemudian kalau di kalangan para nabi itu disebut dengan wahyu, di luar para nabi itulah yang kita sebut dengan ilham. Walau fil qalbi, dan tertanam di dalam hati bihaitsu la yadri, dia tidak tahu dari mana perolehnya, dan dia tidak tahu faqad syara arifan bi sihhatit tariq, itu menjadi pengetahuan dengan cara yang benar. Walam yadri dzalika nafsi qattu fa yambaghi ayyul madhi wa man lam yadri malam yadri kudzalika min nafsihi qattu fa yambaghi ayyul madhi, dan orang yang tidak mengetahui itu sama sekali fa yambaghi ayyul madhi, hendaklah dia mempercayainya. Faedah derajat ma'rifati gharidah jiddan, kedudukan dari ilmu itu, pengetahuan itu adalah gharidah, sangat gharidah, naluriah. Waisyatul zakatna, waisyatul lidalika syawahidus syar'i wa tadarik al-hikayat, dan itu dibuktikan dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis serta ujian cobaan, pengalaman dan hikayat-hikayat. Nanti di belakang kita akan ada, kita pelajari, kita buktikan bahwa itu adalah
orang lain tidak mengerti. Dia bisa meramalkan, memperkirakan sesuatu yang akan datang, sementara orang lain tidak bisa memperkirakan itu. Ini yang sekali dalam kalangan orang-orang Jawa, rasa sosok kita itu kita kenal dengan weruh sadurunging winara. Apa itu sebabnya? Ya karena mereka itu, orang-orang semacam itu mendapatkan ilmu. Ilmunya itu selain dia peroleh dengan cara belajar, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ilmu yang dia peroleh itu makin dalam. Bukan hanya pada tataran di atas, tapi makin dalam. Ini sebabnya kita temukan orang-orang di kalangan para kiai, para ulama yang mengetahui hal itu. Misalnya Mahyai Hamid Pasuruan, ini beliau bisa memperkirakan ini orang ini jahat atau tidak jahat, meskipun beliau belum pernah kenal orang itu. Oleh karenanya kalau kita sholat pada seseorang yang semacam itu, kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita itu dibaca diri kita, yang kita kenal dengan dicoplok, dicoplok, yang besar, dicoplok, gue ini, itu. Nah itulah yang disebut dengan ilham. Ilham. Saya berikan contoh, Gus Dur itu mengetahui bahwa di satu daerah ini diterima oleh yang namanya juru bicaranya yang pakai dulu siapa Sarkowi. Suatu saat Gus Dur itu jalan di satu desa berhenti di Tegalan. Nah, Gus kok gendong musik, aku tak dengar lagi. Ternyata di situ itu ada makam orang alim yang lama tidak diketahui orang. Mungkin juga saya bulan yang lalu sudah cerita. Ini yang cerita itu dari Said Jarod. Jarod Said atau Said Jarod ya. BPN yang lama sebelum itu ya. Waktu itu Gus Dur umroh pada waktu Ramadan. Selesai tarawih, Gus Dur ngajak, anu tak lewat jalan-jalan. Aku golek ono kiai lagi ini, orang alim di sini. Oleh Kiai Jarod diajak kepada seorang syekh yang ilmunya banyak, kitabnya berjajar-jajar. Tapi Gus Dur butuh iki. Kemudian diajak kepada pengajian seorang syekh yang muridnya banyak. Tapi beliau justru duduk bukan orangnya. Berjalanlah ketemu dengan orang biasa. Tidak menampakkan dia orang alim, tidak pakai serban, tidak pakai jenggot, tidak pakai macam-macam, pokoknya biasa. Dia minta dan sampai jaluk dulu. Ya dulu apa? Dulu apa? Aku suka kata kebiasaan. Ya dulu apa yang pokoknya enak, selamat dunia akhirat. Doa panjang 5 menit, 10 menit. Selesai berdoa ini, orang itu lari, sejajarnya diseret. Sejajarnya diseret dan itu sambil berjalan itu dia mengatakan, Gusti, dosa saya apa? Sampai rahasia saya diketahui orang-orang itu. Orang ahli tasawuf itu tidak pernah menampakkan diri kalau dia itu punya karomah, terutama wali. Wali itu tidak pernah menampakkan kelebihan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau ada orang mengatakan dia punya kelebihan, bisa bicara dengan malaikat, kemudian bisa ngusir apa itu, pokoknya umatku sembah aku bebas dari pertanyaan kubur, saya tanggung itu.
secara latar belakangnya tidak punya dasar-dasar keilmuan agama, tidak punya dasar-dasar tasawuf. Nah, karena menurut tetangga-tetangganya dulu sebelum dia ngaku-ngaku wali itu kita ngamen, ya. Juga jumlahan jadi wali apa? Ya, itu perlu dipertanyakan sekarang karena banyak orang-orang ngaku-ngaku. Nah ini kembali pada peristiwa Gus Dur itu, ternyata orang itu adalah wali. Wali itu tidak pernah dia menampakkan sampai dia mengatakan, Gusti ya Allah, dosa apa saya sampai rahasia saya itu diketahui oleh orang ini. Dimaksud orang ini adalah Gus Dur. Nah di sini kita ingat sabda Rasulullah SAW, la ya'riful waliya illa waliyun. Tidak mengetahui kalau dia itu wali kecuali sesama wali. Jadi, nah semuanya itu kelebihan-kelebihan yang semacam itu diberikan oleh Allah dengan dasar-dasar. Ini dasarnya. Yang pertama itu adalah surah Al-Ankabut, bahwa Allah memberikan kelebihan pada orang itu. Juga Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, warasahullah ilma malam yu'lam malam ya'lam, maka Allah akan memberikan kepadanya, mewariskan kepadanya ilmu yang tidak dia ketahui. Wawafaqahu fima ya'malu hatta yastarjibal jannah, dan dia memberikan pertolongan kepada dia fima ya'malu, karena apa yang dia lakukan sehingga dia diberikan kemudahan ke surga. Wa man lam ya'mal bima ya'lamu tahfima tahu bima ya'lamu tahu, barang siapa yang tidak mengamalkan apa yang dia, maka dia akan merugi. Wal yuwaffiq fima ya'malu hatta yastaqimana, dan dia tidak beri taufik pertolongan Allah karena dia tahu sehingga dia bisa masuk neraka. Barangkali kita sudah belajar, kita mendalami ilmu. Pendalaman dari ilmu itu diperoleh dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang dia tidak tahu dahulunya. Ilmu yang dia peroleh itu makin dalam, makin tajam, makin jernih. Kita bisa merasakan itu. Oleh karenanya di sini kita diharapkan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah supaya ilmu kita itu makin jernih dan makin terbuka, tersingkap pengetahuan tersingkap rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui dahulu. Jadi kalau panjenengan melihat kepada para kiai itu dulu aku mondok ya juga biasa-biasa saja, tidak begitu moncer, bahkan ada kecenderungan untuk nakal. Ya Gus Dur sendiri, kembali pada Gus Dur, karena saya bukan ceritanya Gus Dur, guyonan Gus Dur. Gus Dur itu pernah mondok di Tegalrejo, Magelang. Di Tegalrejo, Magelang itu bersama dengan namanya Gus Komar. Sekarang jadi saya tidak tahu di mana, tapi beliau mengatakan kalau ini sarankan kalian Gus Komar 2 tahun setengah. Gus Komar itu biasa santri taat, sing nakal niku kula. Bareng niku kiai niku ngaos walillahil masyriq wal maghrib. Kanggone Gusti Allah barang-barang mulai timur nganti barat itu kanggone Gusti Allah. Nah, Gus Dur ayo ngajak Yai Komar niku boleh peduse kiai ini.
pas balik ketampunan kali keamanan ditukari pada dia. Lah kowe itu kok iso beli itu ya apa? Jangan pikir ya apa. Lho kiai kalau mau kan ngendika nek barang kabeh sabu barang itu kan wetan sampai kurang kanggone Gusti Allah. Lah makane mergo niku pilih Gusti Allah kambing niku kalau boleh. Ya apa ngoten. Nah ini kelanakan. Terus kiai yang macam mana orang itu gede-gede atau kambing, pedes saya. Nah ini artinya apa? Tapi belakangan kita mengetahui bahwa Gustur itu mempunyai ilmu yang tidak dia ketahui dahulu. Perkiraan Gustur mulai terungkap, mulai dari ungkapan Gustur dulu anggota DPR taman kanak-kanak itu terbukti. Ya. Pak Prabowo juga pernah sama akan jadi presiden, tapi nanti wis tua. Artinya tak benar, karena Pak Prabowo juga sudah tua, 75, kan wis tua. Tinggal yang satu katanya, Ahok itu nanti akan jadi presiden. Saya tuh ngomong kocok. Nah, ini dasarnya hadis. Maka Allah akan memberikan ilmu yang dia tidak ketahui dulu. Oleh karenanya, ini juga hadis Rasulullah juga. Hadis Rasulullah ini adalah memantapkan apa yang disebutkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki tanpa dia ketahui. Orang yang bertakwa itu akan terbuka jalan keluarnya. Seorang dosen, guru, ketika mendapat kesulitan itu karena dia bertakwa, akan terbuka pikirannya. Sebelum saya ngaji itu, saya ngajar ngaji privat. Murid saya itu bertanya, Pak, apa mungkin, apa ya Tuhan itu membuat batu sehingga Tuhan sendiri tidak kuasa mengangkat batu itu? Aku tak bingung. Kira-kira kalau pertanyaan kayak gini itu. Tapi alhamdulillah pada waktu itu kemudian saya bisa menjawab. Pertanyaan juga lain. Mahasiswa yang bertanya, Pak, katanya Tuhan itu abadi dan orang yang di surga itu juga abadi. Di mana letaknya keabadian itu? Saya bingung pada waktu itu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar. Ini barangkali bapak-bapak ibu-ibu yang mengajar dosen itu ditemui itu dan bisa dijawab. Bapak-bapak yang bekerja di selain perguruan pendidikan juga akan sama. Semuanya itu adalah cahaya dari Allah. Nah ini oleh karenanya Rasulullah SAW di antara doanya itu adalah Allahumma a'tini nuran wajibni nuran waj'alni fi qalbi nuran wa fi qabri nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi sya'ri wa fi basari wa fi lahmi wa darulazami. Rasulullah selalu meminta kepada Allah berdoa supaya diberi cahaya. Barangkali kita juga sudah melakukan itu. Panjangnya kalau tidak masjid kan juga Allah menja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an amami nuran wa min khalfi nuran wa min yamini nuran wa min sayasiri nuran sawfi nuran tahsin wa ja'in nuran wa min nuran. Ini penting supaya Allah bisa memberikan cahaya kepada kita. Cahaya itu kita perlukan nanti di akhirat akan dapat. Rasulullah SAW menyatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala. Berhati-hatilah kalian dengan
dengan perkiraan firasat orang mukmin. Fa innahu yanzuru bi nurillahi ta'ala, karena dia melihat dengan cahaya. Artinya tidak ditolong kalau kiai seperti itu hati-hati, karena itu firasat. Baik, Bapak Ibu sekalian hormat, di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan al ilmu ilmani. Ilmu itu dua macam. Fa ilmun batin fil qalbi, yang ada ilmu yang batin fil qalbi, tertanam di dalam hati. Fadzalika wal ilmu nafi, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang tertanam di dalam hati, bukan yang tertanam di akal. Ilmu yang bermanfaat bagi seseorang itu ada ilmu yang dia bisa mengarahkan kebaikan bagi dia sendiri dan menyinari orang-orang sekitarnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti suatu di akhir zaman banyak orang-orang yang ahli bicara tidak, tapi dia tidak punya pengetahuan. Ya. Kalau zaman Nabi dulu banyak orang yang berpengetahuan ya, tapi tidak banyak bicara. Zaman akhir kata Rasulullah, zaman akhir kasiran rutaba'uhum wa qalilun ulama'uhum, banyak pandai bicara tapi tidak punya ilmu pengetahuan. Panjangan yang terjadi pada orang si gembul, kenapa? Gembul itu uangnya lalu pinjam, yang begini, tapi dia tidak punya dasar ilmu sama sekali. Panjangan lihat saja ketika debat di UI tanggal 6 Oktober lalu, dia kelihatan bodohnya di hadapan seorang namanya Ustaz Nuruddin. Tapi dia dengan PD-nya mengatakan Gus Baha itu gak pinter-pinter amat, ya biasa-biasa saja. Dia tahu, dia tidak mengetahui. Yang saya tahu, dia tidak tahu. Coba bayangkan orang yang semacam ini yang tidak pernah motor cepat saja tidak bisa, tapi dia cuma mengatakan Gus Baha itu tidak pinter, bodoh sebenarnya. Nah, ini kan kasirun utaba'uhu qalilun ulama'uhu, pandai bicara tapi tidak punya ilmu. Di depan dengan Ustaz Nuruddin itu kelihatan bodohnya, dia tidak punya referensi. Nah ini oleh karenanya sekali lagi dalam ilmu ini al ilmu ilmani fa ilmu batinun fil qalbi, ilmu dua macam, yang tertanam di akal dan yang tertanam di hati, dan yang tertanam di ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menuntun dirinya kepada kebenaran, kepada kebajikan, kepada kebaikan. Saya contohkan juga, ini nyata. Menteri Keuangan kita Pak Prabowo, Pak Murbaya Pak Murbaya, ilmunya bermanfaat karena dia tertuntun oleh agama yang dia miliki. Apa yang disampaikan di dalam publik, dia selalu melakukan ada keseimbangan antara keadilan masyarakat dan kebaikan bagi pemerintah. Itu prinsip Islam adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Di perjalanan pulang di mobil direkam oleh ajudannya. Pak Murbaya ini meneng ya, bukan di HP itu baca Al-Quran. Kemudian pandangan anak yang dalam kan yang baca Quran. Ayo, Pak Murbaya
Ini yang akan menjadikan orang itu terbuka hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Saya berikan contoh. Ini contohnya adalah pertama dari Abu Bakar As-Siddiq. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Aisyah radhiyallahu anha inda mautihi. Abu Bakar berkata kepada Aisyah sebelum beliau meninggal, innama huma akhwaka wa ukhtaka wa kana jadahu hamilan fawaladat bintan, maka ketahuan kalau ladat anak bintan bahwa Abu Bakar itu bisa memperkirakan putra cucunya yang dikandung oleh putrinya itu adalah perempuan, ya, perempuan, dan tidak ada orang yang tahu bahwa itu perempuan atau tidak, tapi Abu Bakar sudah tahu. Ini Abu Bakar. Waqala Umar fi asna'i khutbati. Umar kemudian berkata di tengah-tengah khutbahnya, ya Syariah al-Jabal al-Jabal. Wahai pasukanku, lewatlah gunung itu, lewat gunung itu. Ini ada di dalam perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu perang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Parsi. Strateginya dikomando oleh Umar di Madinah, dan perang Yarmuk itu di daerah Mesir sana. Tapi Umar mengatakan ya Syariah al-Jabal, lewat gunung sana. Ini kalau bukan orang yang tidak dibuka oleh Allah, tidak akan tahu. Kemudian ini pertanyaan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik bercerita, dakhaltu ala Utsman radhiyallahu anhu. Saya bertemu kepada Utsman. Wa kuntu qad laqaitu imra'atan fi tariqi. Di tengah jalan. Ceritanya Anas bin Malik ya. Ketika bertemu sebelum sampai ke rumahnya Umar bin Utsman bin Affan, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang wanita. Fanadhartu ilaiha syaratan. Saya melihat kepadanya dengan terpesona, banyak nur. Wa ta'amaltu mahasinaha, dan saya bayangkan kecantikannya. Nggih, matur suwun. Anas bin Malik di tengah jalan ketemu seorang perempuan dan dia bayang-bayang wih wong iki mesti wong wedok iki wahyu. Ya, menawi tani kula kalian kene matur. Nek kula nggih panjenengan mboten semerap. Katanya dalan wong ayu nek kula mboten iki wong ayu iki ngoten. Tapi niku anu ya, nek pertama niku tapi bentuk benar-benar anak bin Malik ini bayang wong itu itu wahyu. Terus faqala Utsman lama dakhaltu. Utsman berkata ketika Anas bin Malik itu masuk ke rumahnya, Utsman berkata, yadkhulu alayya ahadukum wa asar zina dhahirun ala ainihi. Datang kepadaku salah seorang di antaramu, tanda-tanda zina terpampang di matanya. Ana jinal ainaini. Apakah kamu tidak tahu bahwa zina mata itu adalah melihat? Utsman itu dari ketemu karena Anas bin Malik. Tapi ketika masuk itu semua sudah mengatakan, datang kepadaku seorang tamu yang terlihat zina di matanya. Apakah kamu sudah tahu kalau zina itu ada di mata? Dan zina mata itu bahaya. Karena segala sesuatu dimulai dari mata.
Maka Umar mengatakan, la tatubanna awajiron naga. Sebaiknya kamu bertobat, Anas bin Malik. Kamu bertobat atau saya hukumkan. Fakultu. Maka Anas bin Malik, auha ba'dan Nabi, apakah engkau diberi wahyu sudah Nabi? Faqala la, tidak. Walakin basyiratun wa burhanun wa firasatun shadiqah. Tetapi itu adalah basyirat, mata hati, ya, dan tanda serta firasat yang benar. Kita itu orang benar ini dituntut oleh Allah mengetahui yang tidak diketahui orang lain. Bayangkan Anas bin Malik itu belum ketemu dengan Utsman, begitu masuk sudah ditolak. Datang kepada seorang yang tanda-tanda zina ada di matanya. Terus enten iki Sa'id Al-Kharraz. Qala takhawtul Masjidil Haram. Sa'id mengatakan saya masuk ke Masjidil Haram. Fara'aitu fakiran alaihi khammatani. Saya melihat seorang miskin gembel, ya, dan dia membawa pakaian yang lusuh. Fakultu fi nafsi, saya berkata batin, hada waslahu kallun ala nas. Orang semacam ini dan orang semacam ini menjadi beban bagi manusia. Batin. Fanadani, maka orang itu memanggilku. Dia berkata, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Nyetir ayat Al-Quran, ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, maka berhati-hatilah. Coba ditopor batin tak nunggu, batin tak nikus super serat yang nikus yang orang semacam ini, orang miskin ini dan semacamnya itu adalah kalung anak-anak, itu akan menjadi beban bagi manusia. Tapi orang kata itu akan beri, maka menyetir ayat Al-Quran, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, maka berhati-hatilah. Fastaghfirullah fi sirri fanada. Mendengar itu, Abu Sa'id Al-Kharraz ini kemudian istighfar, astagfirullahaladzim. Dipanggil lagi. Walladzi aqbalu taubat al-ibadi. Dialah Allah yang menerima taubat hambanya. Suma ghobani wala tarahu. Kemudian dia menghilang dariku dan aku tidak melihatnya. Jadi atas ini orang-orang yang semacam itu ada, bukan hanya dulu tapi juga sekarang juga masih ada. Cuma memang itu jarang sekali. Kita tidak tahu, tapi kita harus hati-hati. Kalau ada orang yang semacam itu, kita harus berhati-hati. Ada orang-orang yang semacam itu, dan itu dibuktikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa semacam itu. Oleh karenanya, kalau kemudian kita diingatkan oleh seorang kiai, ya kita itu firasat mungkin, maka kita hati-hati. Contoh yang terakhir ini, itu begitu itu. Ya. Jangan sekali-kali melihat seseorang dari tampilan luar, casingnya saja tidak, casingnya lusuh, tapi hatinya itu mungkin kita berpakaian yang lebih baik, ya medis, pakai dasi, tapi hatinya kotor. Ada orang yang pakai lusuh tapi hatinya bersih. Pandangan kira-kira pilih budi. Yang nomor 1 bisa dilihat. Kalau saya, ya saya tak pakaiannya api, hati ini bersih. Dini gak iso, ya Allah pakaiannya elek tapi hati ini bersih. Sama kita
setiap hari, tapi setiap saat saya juga buka-buka internet dari Gus Bah itu mengatakan saya ngaji ini ngerti, tapi saya itu tajdidul ilmi, memperbaiki ilmu. Jadi kita ngaji itu bukan karena kita sudah tahu, tapi mengingatkan kembali, oh iya yuk biarkan ini. Nah itu maka berbahagialah kita di masjid kita ini ada pengajian ini, kesempatan ini supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah, sehingga hati kita ini makin baik dan seterusnya. Saya kira itu Bapak-Bapak, moga-moga ada manfaatnya buat kita. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita berikan tanda-tanda dari ajaib ru'ya shadiqah, tanda-tanda dari ru'ya shadiqah, jadi penglihatan yang baik. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Baiklah, sekalian tidak ada, kita akhiri doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana